Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al Victor. Semoga di pagi hari ini, di pagi yang penuh barokah ini, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan iman kita, dikuatkan keyakinan kita, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa mengaji di Fajar Asyar Al Victor bersama guru-guru kita semua. Hari ini kita akan mengaji panguripan bersama guru kita yang tak lain adalah Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya dan ulama karismatik yang kita kenal. Dulur Al Victor, nanti Anda juga bisa berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan beliau di 08123493939390. Atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor atau aplikasi Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Dulur Victor, kita akan ngaji bersama. Beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Yai hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah barokah Mekah Mukarramah ini ya. Iya, baru datang hari Jumat kemarin. Semua yang titip-titip doa sudah kami doakan. Alhamdulillah. Semuanya keluarga ngaji El Victor juga sudah didoakan. Semuanya tergantung Allah. Dan kita harus sabar ikhlas menunggu keputusannya Allah. Itu yang penting. Sing penting wis nglakoni. Masya Allah. Perkara hasilnya bagaimana ya terserah Allah. Dan Allah yang Maha tahu apa yang manfaat yang baik buat kita semuanya. Masya Allah. Makanya tolong kepada semua keluarga besar ngaji Panguripan. Mudah-mudahan akhirnya ditakdirkan bisa umroh. Amin ya Allah. Bisa haji. Insya Allah 13 Mei, insya Allah saya umroh lagi. 13 Mei ya? 13 Mei tahun ini. Alhamdulillah. Dan termasuk yang mau berangkat haji, alhamdulillah. Tahun ini sementara Brian Mekah sudah 300-an jamaah. 300 jamaah. Ya, yang mau berangkat. Karena kan nggak ada batasan umur. Ya. Yang penting pokoknya punya porsi, berangkat sudah. Walaupun umur berapa aja. Masya Allah. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allah rizkinya, usahanya. Akhirnya ditakdirkan bisa ke Mekah, ke Madinah. Amin, amin, amin ya Allah. Oke, saya kira itu. Dan bagi yang mau puasa Rajab, ini sudah masuk bulan Rajab. Hari kedua ini. Hari kedua ya. Yang puasa sunnah. Kalau nggak puasa, ya nggak apa-apa. Kan sunnah, nggak wajib. Saya mau puasa cuma sehari, 2 hari. Boleh, namanya aja sunnah. Nggak puasa ya lah, pokoknya bisa untuk siji luru luduk. Iya. Allah. Itu masih saya. Alhamdulillah ya. Kita akan ke ngaji Panguripan. Ngaji ya. Judulnya Nasihat-Nasihat Syekh Imam Al-Ghazali. Nasihat-Nasihat Syekh Imam Al-Ghazali. Baik dulur Victor, mari kita simak bersama-sama. Siapkan pulpen Anda, siapkan buku Anda. Baik Yai, monggo Yai silakan. Ya, Syekh Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat, jangan biarkan hatimu mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain. Atau kamu akan sedih dengan kecaman mereka. Ya ini gambaran wong gak ikhlas ya. Jadi ada orang itu kalau dipuji itu senangnya Masya Allah, sundul langit. Tapi begitu dikritik, dihina, dicela, Masya Allah, langsung membenci
yang mengkritik, yang mencela. Masya Allah. Makanya orang ikhlas itu kan sebenarnya orang yang tertipu. Orang yang tidak ikhlas maksud saya. Orang yang tidak ikhlas itu orang yang tertipu. Tertipu oleh dirinya sendiri. Mengapa tertipu? Loh, ibadah itu kan mestinya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, lillahi ta'ala mestinya. Tapi karena dia itu bukan lillah, tapi linnas. Masya Allah. Untuk mendapat sanjungan manusia, makanya capek-capek dia ibadah, di akhirat nggak ada catatannya. Allah. Nah, itu kan orang tertipu. Capek sholat tahajud, nggak ada catatannya. Capek sholat 5 waktu, tapi tertipu, nggak ada catatannya. Iya. Capek sodako, wah kita iloman. Tapi karena dia linnas, nggak ada catatannya. Ya sama kan, ada orang kerja di kantor, setiap masuk ternyata dia nggak ada absen masuknya, sehingga pada saat pemeriksaan dia dianggap nggak masuk. Allah. Oh, nggak ada catatannya. Ya apa? Nah, itu namanya tertipu. Makanya dulur, siapapun kita, apapun pekerjaan, amalan, ibadah, sing nomor siji, jangan kepengin dilemenungso. Harus betul-betul lillahi ta'ala. Kalau lillah, insya Allah betul-betul barokah. Tapi kalau nggak lillah, dia termasuk orang yang gampang stres. Ya. Karena begitu dikritik, loro hati. Masya Allah. Diomong wong didik, wis loro hati. Biasanya orang yang begitu itu kalau lagi di lokno wong, rasani wong itu ngomongin gini. Lah iya, salahku lho. Jadi mulai kakean salah kakek itu kan. Kakean salah. Makanya jamaah ngaji panguripan kita harus selalu dan selalu tulus, ikhlas. Kemudian yang nomor 2, cinta adalah sumber kebahagiaan. Dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk. Suburkanlah yang tadi harus dipupuk itu, disuburkan dengan sholat dan ibadah-ibadah lain. Artinya begini, kita mencintai Allah. Lah, kata-kata cinta Allah itu harus dipupuk. Ya seperti cintanya laki-laki ke perempuan, perempuan laki-laki. Kan harus dipupuk terus. Supaya nggak redup, bahkan nggak hilang. Nah, cinta kepada Allah itu juga sama, harus dipupuk. Dengan cara apa? Sholat terutama. Dan ibadah yang lain. Nah, itu caranya memupuk cinta kepada Allah. Memang sebenarnya ya sholat itu kan hanya beberapa menit sholat. Tapi kok ono wong krasa abot, gak sempat, macam-macam. Sebenarnya itu ya rasa cinta yang kurang. Jadi rasa cinta yang kurang. Kalau orang cintanya kepada Allah penuh, lewat sholat, lewat ibadah yang lain, pasti dia bahagia. Jadi bukan bahagia karena uang, bukan bahagia karena jabatan,
Nggih. Bukan bahagia karena perempuan, Allah. tapi bahagia dengan sholat. Nah itu. Sholat 5 waktu terutama. Apalagi kalau panjenengan merasa tahajud sering telat. Maksudnya telat itu enggak dilakoni. Sering jarang tahajud. Sampean kata Nabi ini, sholat subuh jamaah di masjid itu ditulis seperti semalam suntuk sholat sunnah. Allah. Semalam suntuk. Masya Allah. Kayak apa Nggih. hebatnya. Semalam suntuk sholat. Itu barokahnya sholat jamaah di masjid. Nggih. Makanya pupuklah cinta kepada Allah itu dengan cara-cara yang menyuburkan, yaitu sholat terutama. Ya Allah. Insya Allah hidup ini akan selalu bahagia. Allah. Jadi bahagia itu yang penting. Ya, orang hakikatnya hidup ini kan ya cari kebahagiaan. Nggih, nggih. Tapi banyak yang tidak menemukan bahagia yang hakiki. Karena ya meninggalkan sholat. Bahagianya dia itu bahagia yang ya sekilas ujuk. Bahagia yang dalam bayangan aja. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya. Nggih. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Jadi jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebaikan akan membuat jiwa itu bersinar. Jadi kalau orang ingin hatinya bahagia, hidupnya sukses, bersinar, ya lewat yang namanya kebaikan. Apa saja kebaikan itu. Yang penting selalu berbuat baik. Baik. Akan selalu bersinar. Sementara keburukan itu membuat kegelapan. Yeah. Jadi orang lakoni elek itu mesti peteng. Sing peteng itu duduk matane, atine sing peteng. Allah. Jadi atine peteng. Nah orang peteng itu ya nuwun sewu. Anaknya sendiri disiksa. Allah. Kan orang peteng. Istrinya sendiri disiksa. Nauzubillah. Ya Allah. Itu orang peteng. Masya Allah. Sekarang ini kan banyak musim. Anak, wani, wong tua. Nggih. Itu peteng bisa. Hatinya. Hatinya peteng. Wong mau Jawa ngarani, alale bajane hatimu peteng. Nah. Matane melek, hatine sing peteng. Gak ngerti halal haram, gak ngerti api elek wis. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Amin. Amin. Baik, Mas. Nggih, rehat dulu. Nggih. Baik, Dulur Al-Victor, kita akan rehat sejenak. Ikuti terus Fajar Syar Al-Victor, jangan kemana-mana. Nanti kita akan mengupas kembali kajian tadi. Terus ikuti Fajar Syar Al-Victor, Dulur. Ya, baik Dulur Al-Victor, kita akan lanjutkan ngaji kita. Silakan Anda bisa berkesempatan untuk menanyakan atau berinteraksi langsung di 081234939390 atau ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Baik, Yai, ini mengenai tadi orang yang tidak ikhlas, Yai.
Ya, orang Ya. yang tidak ikhlas, apakah ketika waktu kita berdoa kemudian ada faedahnya, kemudian nanti membaca ini akan menjadikan kamu kaya, nanti menjadikan hutang kamu lunas. Apakah seperti itu jika kita mengamalkannya, rasa ikhlas itu juga akan luntur ya, karena fokusnya ke faedahnya. Ya, sebenarnya memang kita ini ya dibimbing sama Rasulullah. Oh, Masya Allah. Kalau baca doa ini, hikmahnya ini, baca ini. Itu Rasulullah juga membimbing. Cuma, jangan sampai kita ini hanya mengejar. Istilahnya itu, mengejar buahnya, Nggih. tapi tidak ingat akarnya. Masya Allah. Ya buah itu ada ketika ada batangnya. Batang itu akhirnya kuat kalau ada akarnya. Nggih. Nah, artinya kita jangan sampai melupakan Allah. Allah. Boleh berdoa supaya hatinya tenang. Seperti ayat Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kamu zikir, kamu akan tenang. Nggih. Nah, seperti itu. Nggih. Nggih. Makanya kita harus terus berupaya apapun yang dilakukan itu yang nomor satu Allah. Allah. Nomor satu. Masya Allah. Nggih. Nggih, matur nuwun Yai. Ya. Oke, selanjutnya kita terima telepon Yai dari beberapa pendengar El Victor. Ini sudah ada yang masuk nih ya, penelpon. Ya. Assalamualaikum. Nggih. Jelas ya, jelas Bu Yuli. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Amin. Nggih. Heeh. Nggih. Heeh. Heeh, heeh. Nggih. Nggih, nggih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa? Mbak Yuli. Yuli itu mana? Tanggulangin. Awalnya tulangan apa? Tulangan. Sekarang menganti. Oh pindah ke Menganti. Nggih, leres apa? Tambah jauh. Masya Allah. Jadi gini, Mbak Yuli. Orang berbuat baik. Itu yang harus dilihatkan Allah. Artinya wis krana Allah. Perkara kumintare wong gak ana enteki. Nggih. Kalau Mbak Yuli dikomentari terus sedih terus bingung, ya
Akhirnya malah gak situ berbuat baik. Allah. Ya tetap saja dapat ilmu di-share di grup ilmu, asalkan jangan sering-sering betul. Oh, ngoten Yai. Kalau terlalu sering memang betul, nanti yang lain komennya kan kayak punyanya Yul. Allah, astagfirullah. Ya kadang-kadang, tapi yang paling pokok dipakai untuk diri dan keluarganya sendiri. Itu yang paling bagus itu. Tapi tetap aja sodakoh ilmu namanya itu, share. Itu namanya sodakoh ilmu itu. Masya Allah. Sodakoh kan nggak mesti duit tuh sodakoh itu. Nggih. Masuk ilmu yang bagus di share. Sodakoh. Gitu Mbak Yulia. Nggih. Bagus. Masya Allah. Jarang-jarang berarti ya. Iya kadang-kadang. Baik, kita terima telepon lagi ya dari pendengar. Assalamualaikum. Halo, nggih. Suaranya kurang jelas, Ibu. Suaranya kurang jelas. Monggo Bu Fira. Ngapunten Ibu, suaranya belum jelas. Suara panjenengan kurang jelas. Pun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, membaca ijazah di setiap kita melakukan kegiatan. Maksudnya gimana? Boleh nggak misalkan membaca ijazah, misalkan di atas sepeda motor dalam perjalanan, kemudian membersihkan rumah, ijazah doa Yai. Oh, bukan ijazah sekolahan. Iya. Ya boleh saja, selama yang dibaca itu menyebabkan kita ingat sama Allah. Masya Allah. Zikrullah. Itu yang penting. Boleh mawon Bu. Nggih. Saya. Saya nggih, nggih. Lanjut, Dulur. Ada pertanyaan ini dari Bu Fira ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Nggih.
J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, apa? Ada dua pertanyaan niki. Yang pertama mengenai itu adalah tentang kebahagiaan dan ikhlas. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini banyak macam. Ngoten apa? Nah ini bagaimana sebenarnya? Kemudian yang kedua ada kalender tadi ya. Dan caranya, ada amplop juga, caranya untuk mengirimkan doa ini bagaimana? Ngoten. Yang pertama, yang namanya hidup selamanya nggak akan pernah yang namanya sempurna itu. Jadi kalau jenengan tadi sudah bilang ya sholat, ya tahajud, ya sodako, ya sampun bagus. Tapi hati kulo kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Ya itu namanya wong normal. Kalau bahagia terus malah wong gendeng. Sampai adalah wong gendeng. Karena itu susah goyang. Nggih, nggih, nggih. Ana wong gendeng nangis, tok gak apa-apa nangis. Ya wong gendeng. Kalau jenengan bilang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang susah, ya itu wong normal ibu. Masya Allah. Ya itu wong normal. Diteruskan aja, ojo seneng terus bahaya. Gendeng itu. Allah, itu normal ya ya. Normal lah. Nah kalau ana wong uripe bahagia terus nah Allah ya apa sifat nulunge nyanti wong wis gak perlu ditulung wong Bahagia terus. bahagia terus padahal Allah itu punya sifat penolong Masya Allah. Nggih, nggih. itu ibu normal. Yang kedua ada amplop ada kalender kalau dari Al Jihad itu biasanya karena ini mau milad Iya, iya. ada amplop itu amplopnya itu biasanya disuruh ngisi mendoakan siapa perkara donasi yang disedekahkan ya terserah wong itu uangnya nanti dikumpulkan untuk membantu acara milad. Acara milad ya. Iya. Kapan Miladnya 12 Maret. 12 Maret. 12 ngamper. 12 Maret ya. Allah. Ya, gitu. Mas, silakan yang lain. Masya Allah. Niki Yai dari Telurel Victor yang menanyakan, Assalamualaikum Yai, mau tanya ini mengenai kehidupan tentang ikhlas dan tidak ikhlasnya. Saya awal terkena musibah di dalam rumah tangga yang kemudian saya mencoba ikhlas dan ikhlas. Saya melakukan ibadah terus. Pada akhirnya kemudian Allah menambahkan kembali musibah lagi dan musibah lagi dan musibah lagi. Kadang-kadang saya berpikir bersabar ini ada batasnya juga. Nah, ini bagaimana ya agar saya bisa istiqomah dalam bersabar ini? Iya. Yang pertama sudah salah itu tadi. Kok terus-terusan musibah? Sabar kan ada batasnya. Lah salahnya di situ. Sabar itu nggak ada batasnya sayang. Ya selamanya hidup harus sabar, seneng ya sabar, susah ya sabar. Pokoknya selama cek urip ya kayak no. Istilah sabar ada batasnya itu enggak ada. Itu sehingga menungso itu bahasa sabar ada batasnya. Kalau bahasanya Allah itu enggak ada batasannya. Isbiru wasobiru. Nah, jadi harus terus dikuat-kuatkan kesabarannya. Sampai kapan ya? Sampai mati. Masya Allah. Sampai mati. Sampai mati apa? Sampai mati. Sabar terus. Sabar cek ono ujian. Sabar mana? Cek sabar mana ono ujian. Sabar mana? Allah. Nanti Allah susun nak welas. Masya Allah. Jih. Harus tetap kuat sabar ya Pak ya. Allah. Jih. Lanjut apa? Ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mak Mujayana tadi. Niki izin bertanya apa? Ini mengenai umroh. Assalamualaikum Yai, mau tanya bagaimana agar niat ingin umroh tetap bisa istiqomah.
sekarang lagi proses nabung. Matur nuwun. Ya supaya istiqomah ya nabungnya terus. Berapapun punya 200.000 nabung, 500 nabung. Gimana caranya? Ya nabung terus. Masya Allah. Nanti mesti budal umroh. Matur nuwun. Oke, selanjutnya Yai. Assalamualaikum saking enjing Pak Yai. Kula badhe tanglet ngeten Pak Yai. Pada saat puasa, tiba-tiba gigi terasa sangat sakit karena sudah menjelang asar. Sayang kalau dibatalin. Terus saya kumur pakai air garam. Apa batal puasa saya, Yai? Matur suwun. Ya jawabnya tidak batal. Karena kan hanya kumur-kumur aja. Terus dilepeh. Nggih. Yang dibatalkan itu ya kumur-kumur dilek. Nggih. Masalah tidak batal ya, ya. Nggih, selanjutnya ada lagi Yai masuk ya. Ngapunten Bu Karti, radionya bisa dikecilkan. Nggih. Silakan Bu Karti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, masyaallah pinter. Sinten? Nggih, Bu Karti, apa ya ini? Karti ini pinter ini. Ngiling nih. Besok Sabtu nih kan Sabtu terakhir. Nggih. Waktunya zikir rahmatalil alamin. Lali. Umum no saya. Niki beliau termasuk orang yang istiqomah hadir ya. Ya, makanya. Betul, Bu. Semuanya yang mau hadir, besok niatnya zikir rahmatalil alamin dalam rangka memperingati bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Tanggal 28 Januari ya, iya. Oh, iya tanggal 28. Suwi berarti ya? Kurang. Ya enggak lah. Ini hari Selasa. Iya. 4 hari lagi. Oke Bu, waktunya zikir. Dan niatnya untuk Isra Mi'raj. Biasanya kalau bulan-bulan khusus itu tiba-tiba nanti ada amalan yang datang. Yang perlu diamalkan, dibaca. Masya Allah. Yang kedua, apa tadi? Mengenai doa ya di bulan Rajab. Niki kan bulan Rajab persiapan untuk menuju ke bulan Ramadan. Adakah doa untuk di bulan Rajab atau amalan di bulan Rajab? Ya amalannya ya pokoknya ditingkatkan kebaikan. Kan habis Rajab Saban. Terus Ramadan. Ya ditingkatkan. Ada kebiasaan orang tua saya. Puasa sunnah itu 3 bulan. Puasa sunnah 3 bulan. Ya? Mulai Rajab, Saban, nyambung Ramadan. Full ya? Full kecuali sehari sebelum Ramadan. Ya tidak boleh puasa itu. Supaya ada jeda antara Saban dengan Ramadan. Masya Allah. Ada faedahnya ya? Ya faedahnya yaitu tadi untuk persiapan batin hati. Untuk menata menyambut Ramadan. Dan memang sebaik-baik Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah di bulan itu. Kalau Ramadan kan wajib ya. Itu ya Saban. Saban itu paling banyak Rasulullah puasa sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik para pemirsa, pendengar. Sampai di sini karena saya ada tamu di rumah. Mudah-mudahan semuanya akhirnya ditulungi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jangan pernah membenci siapa-siapa. Siapa tahu yang kita benci hari ini, besok sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan meremehkan orang, merendahkan orang. Siapa tahu mereka yang kita rendahkan, kita remehkan ternyata kekasihnya Allah. Yang ketiga, jangan putus asa. Walaupun banyak ujian hidup, musibah bertubi-tubi, waduh, jangan putus asa. Sebab soperuh musibah itulah dalane derajat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.